Satu. Halo, perkenalkan saya Anissa Ayu Rahmawati. Hai, saya Fisaina Rismanda Putri, Kami dari kelas C. kelompok 3. Nah, kali ini kami akan mendiskusikan benchmarking antara KPPN Jakarta 4 dengan Direktorat Jenderal Pajak. Nah, Vi, kita kan di satu gedung yang sama nih. Aku KPPN Jakarta 4, kamu KPPN khusus pinjaman dan hibah. Nah, tahu nggak sih sebenarnya di KPPN Jakarta 4 itu masih punya beberapa masalah loh kalau dari hasil yang aku amatin selama ini. Nah, masalah yang pertama itu KPPN Jakarta 4 itu kan mempunyai beberapa ratus satker ya. Nah, tapi untuk berbagi informasi ke mereka itu benar sih sudah menggunakan media sosial seperti Instagram atau websitenya. Cuman belum maksimal gitu loh dalam melakukan pemberian informasinya kepada para satker itu. Nah, selain itu mereka juga belum kreatif, jadi masih belum terlalu menarik gitu buat ditonton. Nah, yang kedua, di KPN Jakarta 4 itu aku menemukan banyak sekali satker-satker yang masih salah dalam memasukkan SPM, akhirnya banyak yang ditolak gitu. Misalnya nih, dan ini kan pendaftaran supplier. Nah, di pendaftaran supplier itu aku bisa menolak SPM dari satker. Misalnya waktu itu ditolak karena satker itu salah mengkategorikan IBAN yang ada dalam SPM-nya. Misalnya, kalau misalnya dapat bantuan gitu kan, IBAN-nya harusnya diisi, nggak boleh diisi atau misalnya dikosongin. Sedangkan masih diisi dengan nol. Nah, harusnya KPN Jakarta 4 kan bisa tuh lebih maksimal dalam memberikan tutorialnya. Masalahnya di KPN Jakarta 4 pun belum ada yang tutorial gitu loh, Vi. Nah, yang ketiga, aku bermasalah banget sih, bukan bermasalah banget ya, aku menganggap itu masalah buat aku karena di KPN Jakarta 4 tuh belum ada ruang khusus buat menyimpan berkas-berkas SPM gitu. Jadi masih banyak yang berserakan di atas meja atau bahkan bertumpuk di aula gitu. Kan sebagai pegawai juga merasa sangat tidak nyaman ya. Dan yang terakhir itu aku lihat tuh masih banyak gitu yang pegawai-pegawainya yang masih mementingkan kepentingan pribadinya di saat jam-jam kantor, misalnya bermain game atau menonton drama. Menurut kamu gimana? Gini nih, coba kita coba pakai cara benchmarking ke instansi lain. Nah, aku tahu nih beberapa informasi tentang DJP, Direktorat Jenderal Pajak. Kita coba ya. Nah, jadi Oke, setahu aku di Direktorat Jenderal Pajak ini dia tuh punya beberapa budaya-budaya organisasi maupun kegiatan-kegiatan dia yang bisa kira-kiranya diterapkan di kantor kamu nih, Miss. Nih, jadi contohnya apa ya? Nah, contohnya itu yang pertama, budaya 9 program budaya DJP. Nah, 9 program budaya itu ada 9 poin. Nah, isinya apa aja sih? Nah, isinya itu pemimpinan. Yang kedua ada knowing your employee. Yang ketiga adalah penilaian objektif berintegritas. Keempat, malu datang terlambat. Kelima, berkas aman pulang nyaman. Yang keenam, efisiensi birokrasi. Yang ketujuh, peduli DJP. Yang kedelapan, senyum, salam, dan sapa. Dan yang kesembilan ada santun berkomunikasi melalui media sosial. Nah, dari beberapa poin itu kan banyak tuh yang beberapa belum ada nih di kantor kamu nih. Nah, kita coba terapin ya. Nah, selain itu, di DJP sendiri juga penggunaan sosial medianya tuh udah makin gencar-gencaran, udah banyak sekali informasi-informasi yang disebarkan, yang dipublikasikan di media sosialnya tersebut, bisa di Instagram, di Twitter, maupun di websitenya Ditjen Pajak. Nah, kemudian itu bisa tuh buat ngatasin masalah kamu yang tadi, masalah pertama yang katanya media sosialnya KPPN 4 belum terlalu digunakan dengan maksimal. Nah, itu bisa jadi alasan buat kamu meniru, diamati, terus habis itu kita bikin karya baru menggunakan data atau informasi yang sesuai dengan kantormu. Nah, kemudian
Yang ketiga ada juga yang namanya target. Nah, apa sih yang maksudnya target? Nah, di sini itu di DJP ada yang namanya target untuk penerimaan pajak. Misalnya pegawai tidak memenuhi target tersebut, maka tunjangan kinerja itu bisa dipotong atau bahkan dikurangin. Sedangkan kalau misalnya dia memenuhi targetnya, maka dia bisa untuk dapat remunerasi yang penuh, yang full, nggak dipotong-potong. Nah, terus selain itu, ternyata DJP award-nya itu award namanya Top Digital Implementation 2020. Wow. Nah, itu acara Top Digital Award 2020. Nah, keren kan? Nah, Iya, itu keren dia banget. bisa dapat award itu karena dia tuh itu sangat bagus ya. Jadi bisa dicontoh nih buat kantor-kantor NISA nih. Terus habis itu kenapa sih kita harus nerapin? Nah, kalau misalnya masalah yang kamu tadi nih yang pertama media sosial, kita bisa lihat tuh, kita bisa amati, bisa tiru Ditjen Pajak kayak gimana sih, terus habis itu kita modifikasi dan kita bikin sesuai dengan karakteristik kantor kita. Nah, kemudian yang kedua itu bisa jadi pakai gerakan yang program-program tadi itu, yang 9 program. Nah, tadi kan Nisa bilang, kalau misalnya ada SPM yang numpuk tuh, terus habis itu banyak yang hilang-hilang juga. Nah, di DCP ada yang namanya gerakan atau program berkas aman, pulang nyaman. Nah, jadi bisa kita tiru juga untuk kedepannya supaya berkas itu tidak menumpuk di tempat yang tidak seharusnya dan tidak hilang karena berkas SPM kan penting ya. Nah, kemudian yang terakhir untuk masalah Nisa yang terakhir bisa jadi kita pakai program yang namanya yang pertama tadi apa tuh? Nah, program yang pertama tadi itu teladan pimpinan. Kan banyak tuh, tadi Nisa bilang banyak pegawai yang masih belum efektif dan efisien penerapannya, fungsinya kayak gimana. Nah, kita bisa jadi itu. Jadi teladan pimpinan ini dimaksudkan untuk pimpinan ini sendiri, atasan langsung dari pegawai tersebut ngasih tahu, terus ngasih edukasi, terus habis ngasih pengertian, terus mencontohkan juga yang baik. Nah, selain itu juga kita bisa terapkan kebijakan yang target-target tadi supaya pegawai-pegawai di kantornya bisa jadi lebih semangat gitu. Mungkin bisa dimulai dari kita-kita ya. Kalau di kantor aku kan ini kan masih banyak OJT-OJT kan. Meskipun di kantor kamu kan juga masih banyak seperti kita yang OJT gitu kan. Mungkin dimulai dari teman-teman OJT ini bisa memulai bikin konten yang kreatif, entah itu mungkin nyontek dari TikTok atau mungkin dari Twitter yang kayak pakai role model apa atau misalnya ngikutin tren gitu kan. Nah, atau enggak yang kedua, masalah penyimpanan itu juga keren banget sih. Itu ada budaya program itu, budaya apa tadi? Berkas aman, Budaya pulang nyaman. berkas. Nah, mungkin bisa diimplementasikan juga sih di kantor aku. Sebelum kita pulang nih, kita bisa membersihkan berkas-berkas kita sendiri, atau mungkin kita bisa menyediakan penyimpanan khusus mungkin ya, entah itu dikoordinasi di satu ruangan tersendiri atau bagaimana tuh, itu juga menarik sih buat aku, buat diimplementasikan juga di kantor aku. Nah, yang ketiga juga mungkin adanya penerapan target ya, mungkin juga bisa sih kayak misalnya ada pimpinan tadi kan mungkin mencontohkan, bisa dengan mencontohkan atau dengan mengadakan team building gitu kali ya. Dengan team building, biar pegawai-pegawainya itu juga mempunyai rasa memiliki dalam pekerjaan tersebut, merasa tanggung jawabnya juga menjadi tinggi, merasa karena sudah mempunyai hak, jadinya kita bisa memberikan kewajiban kita, mungkin seperti itu kali ya, yang bisa dilakukan. Nah, tapi nih ada beberapa kendala sih sebenarnya di kantor aku, kenapa kita belum bisa maksimal dalam melaksanakan saran-saran yang kamu bilang tadi. Nah, yang pertama itu
Masalah pemaksimalan penggunaan media sosial nih. Nah, masalahnya kalau misalnya nih di kantor kita kan masih banyak anak-anak OJT nih. Kalau misalnya nanti setelah anak OJT-nya ini udah penempatan masing-masing kan pasti pindah dari kantor tersebut kan. Nah, masalahnya di kantor tersebut itu masih didominasi oleh pegawai-pegawai yang sudah berumur nih, di umurnya tuh antara 30 tahun sampai 50 tahun gitu. Nah, mereka ini yang aku lihat banyak banget yang tidak terlalu tertarik dengan desain, dengan hal-hal konten-konten seperti itu. Banyak yang malu, banyak yang merasa tidak kompatibel, kayak gitu-gitu sih. Nah, terus yang kedua, buat masalah penyimpanan itu juga di kantor aku tuh belum ada tempat penyimpanan khusus gitu loh yang bisa satu tempat itu terfokus buat nyimpan tempat itu sendiri, buat nyimpan berkas-berkas itu. Padahal kan berkas-berkas itu kan penting. Kalau misalnya hilang kan juga bahaya juga. Nah, itu sih kendalanya. Yang ketiga, kalau masalah pegawai yang tidak efektif, sebenarnya di kantor aku sih pimpinannya sudah sangat mencerminkan yang baik ya. Mungkin kendalanya tuh atas kesadaran diri sendiri itu juga belum ada gitu. Atas kesadaran diri sendiri, merasa saling memiliki, merasa mempunyai kewajiban karena sudah mempunyai hak, kayak gitu tuh sepertinya masih kurang ya. Nah, terus menurut aku kan tadi kan bisa aja kita menyelenggarakan team building gitu kan. Nah, tapi masalahnya kalau team building dilaksanakan sekarang kan masalahnya masih terkendala oleh pandemi ya, sehingga kita nggak bisa melakukan kegiatan secara langsung. Beberapa kali sudah dilakukan sih melalui Zoom kayak gini nih. Cuman menurut aku masih belum terlalu maksimal juga karena masih terdistract oleh pekerjaan, jadinya tidak mendengarkan, seperti itu sih mungkin. Jadi kendalanya itu, Vi. Oh gitu ya, tapi kita coba dulu kali ya. Iya, mungkin nanti mungkin dimulai dari aku atau dari teman-teman aku nanti mencoba untuk membuat media konten-konten media sosial gitu, misalnya nih di IG. Sebenarnya kalau masalah konten buat Direktorat Jenderal Perbendaharaan sendiri kan udah sangat bagus ya, konten-kontennya sudah sangat informatif, sangat kreatif, sangat menarik perhatian. Nah, namun nih informasi-informasi tersebut itu cuma berhenti di situ aja, cuma berhenti di Jenderal Perbendaharaan aja, di IG Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Sedangkan Satker kan lebih memantau Instagram pribadi dan resmi milik KPPN tempat Satker itu mengumpulkan SPM-nya kan. Nah, oleh karena itu lebih baik sih, menurut aku juga lebih baik KPPN itu juga membuat konten-konten itu yang menarik sehingga Satker-Satkernya itu jadi ingin gitu loh buat lihat kontennya. Coba deh nanti aku konsultasiin sama teman-teman aku atau dengan pembimbing aku di sana. Terima kasih banyak, Kavi. Iya, sama-sama ya Nisa. Terima kasih juga. Sampai jumpa lagi. Dah.